Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, melanjutkan kenaikan, akhirnya 6120 dilewati dan tutupnya di 6142. Naik 0,56%. Transaksi hari ini ada di 12,8 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net buy 1,2 triliun ya. Ini sangat besar ya transaksi hari ini asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG akhirnya breakout 6100 dengan candle yang cukup bagus dan juga dia melewati nih ya harga tertingginya 2 minggu yang lalu. Jadi dia ini breakout dari 6120 resisten terdekat minor. Jadi harusnya kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross nih, kalau Bapak Ibu perhatikan bar chart di atasnya juga terbentuk, besok lanjut. ISG uji resisten selanjutnya tuh di sekitaran 6150 sampai 6160. Kalau itu mampu lewat, baru ISG ke 6220. Jadi seperti itu. Untuk ISG ya cukup menarik, potensi ya tetap ada rebound besok, tapi tergantung market. Kalau nantinya rebound terus dia berbalik arah bisa aja ya. Jadi seperti itu. Untuk ISG besok peluangnya melanjutkan kenaikan. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 6.700, terkoreksi 0,37%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, bahkan 4 hari minggu ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT cukup bagus membuat candle doji dan juga ekornya cukup panjang dari bawah. Jadi memang ada standby buyer, entah itu retail ataupun yang lainnya, yang buy on weakness, buy on support saat ISAT menyentuh area support 6600 itu adalah neckline cup and handle-nya. Jadi, dengan kondisi seperti ini, walaupun MACD-nya sudah membentuk dead cross dan mengarah ke bawah, tetap ada peluang ISAT besok rebound. Targetnya uji resisten terdekat sekitar 6.900 sampai 6.950. Dan bagusnya lagi kalau ISAT ini kembali ke 7.000. Kemarin kan dia kena sentimen waktu resmi merger dengan Tri, tapi kesempatan ada yang jualan. Kalau ditarik ini dia masih uptrend. Jadi ya masih bagus. Yang penting ISAT nggak turun dari 6.600. Harusnya nggak ya. Untuk besok atau minggu depan itu arahnya 7.000 ini. Swing trade ya. Beli dekat support ini, area ini. Jadi tinggal cut loss kalau dia jebol trend line uptrendnya ini di 6.600 ya bisa cut loss di 6.500 atau 6.475 ya. Jadi seperti ini. Kalau saya lihat ya arahnya ke atas untuk ISAT seminggu ke depan ya. Besok juga ada potensi rebound. Jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup terkoreksi 0,33% ke harga 2.980. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel ya bagus, cuman harga sekarang ini agak rawan kalau baru beli. Kalau kemarin belinya buy on breakout di 2.800 ya udah follow the trend. Karena kenapa saya bilang rawan? Memang dia terlihat ini membuat base ya di area ya sekitaran support 2.920 sampai resisten 3.040. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya, Excel itu biasanya membuat swing low-nya yang cukup dalam. Jadi ada peluang bisa sampai 2.850 dan 2.800. Kemungkinan juga dia bisa uji trend line downtrend-nya ini. Ya, ini kan dia baru breakout. Ya secara teori target saya waktu itu kan di 3.400 sampai 3.600 dan salah satu sekuritas menargetkan Excel itu 3.200. Jadi sudah dekat nih target salah satu sekuritas. Nah, bagaimana untuk
Excel kalau Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan ya, coba nyicil dulu di 2980. Kalau dia turun lagi ke 2850 atau 2830, 2820 bisa tambah. Yang penting jebol 2800 bisa cut loss, atau ya toleransi 2700 jangan sampai jebol, karena ini juga terlihat kan teorinya yang saya buat ini web 3 nih 3200, harusnya ini dalam proses untuk Excel membuat web 3. Jadi seperti itu untuk Excel, wait and see aja dulu yang ketinggalan ya. Sabar, pasti dikasih kesempatan, pasti ada nantinya ISG crash dan Excel turun ke area 2800 2850. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,83% ke harga 3.560. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, bahkan 4 hari minggu ini juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM baru saja breakout dari resisten 3.500 dan saya bilang ini harusnya aman. Telkom sudah mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Februari 2021. Nih kan dia konsol nih. Nah, akhirnya dia breakout ya. Bagus kalau TLKM ini uji support sekitar 3.500 sampai 3.520. Spek buy aja, nggak perlu takut. Ya tinggal cut loss kalau nggak sesuai skenario. Ya cut lossnya juga tipis aja nih. Cut loss kalau turun dari 3.500. Bisa seperti ini skenarionya ya. Tapi nggak harus sama. Kalau takut ketinggalan ya beli aja di harga sekarang. Nih, tinggal cut loss kalau turun dari 3.500 bisa di 3.450 atau 3.440. Target profit tarik histori sebelumnya ya 3.800 nih. Bahkan gapnya ini potensi besar ditutup di 3.740. Jadi seperti itu. Untuk TLKM juga arahnya uptrend karena dia mengakhiri masa downtrendnya dan berapa kali dia retest trendline downtrend akhirnya mantul dari 3.300 dan rally kan terlihat. Jadi ya semoga akhir tahun 4.000 sampai 4.800 seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 118. Kalau dilihat dari asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend jebol lagi 120. Jadi kalau saya lihat rawan, tapi jebolnya dengan volume kecil. Dan sudah 2 hari Friend jebol, tapi jebolnya hari ini dia tetap tutup di area support yang 3 kali dites Friend, namun terus mantul ya di 118. Jadi kuncinya besok, pas besok juga hari Jumat. Nah, kalau mau aman, Friend harus besok rebound. Minimal tutup di 121, itu minimal. Kalau enggak, kalau dia tetap melanjutkan penurunan, arahnya bisa ke 112 lagi. Jadi seperti itu. Untuk Friend, EMA CD-nya juga mulai menyempit lagi, mengarah ke bawah. Bar chart di atas 0 juga makin tipis. Jadi ya Friend perlu hati-hati lah. Karena Friend ini kan sudah membuat higher low baru. Dan lower low-nya juga makin turun. Jadi kalau sampai jebol 112, Friend akan strong downtrend. Ya, kalau ditarik EMA-nya ya jauh. Jadi ada peluang untuk mengarah ke EMA 200-nya. Kalau EMA 60, EMA 60 kan gagal juga dia breakout di tanggal 20 September kemarin, dia gagal breakout dan turun. Ya ini potensi besar kalau besok nggak mampu naik ke atas 121, dia ke 112. Jadi mending wait and see aja dulu, atau belinya buy on breakout. Kalau besoknya tutup di atas 121 ya bisa spekulasi buy. Tinggal kalau dia balik ke arah lagi ya cut loss di 117 atau 116. Kalau ditarik dari atas
ya memang dia baru breakout dari trendline downtrendnya, tapi ya bisa aja dia tes dulu supportnya 112. Jadi seperti itu. Untuk friend, harga sekarang ya resiko ya, kalau beli di harga sekarang itu bisa dibawa turun ke 112, tapi kalau beli buy on breakout ada peluang dia lanjut, walaupun memang kalau dia false breakout ya cut loss, tapi cut lossnya tipis kan, belinya di 121, cut loss di 116 itu sekitar 5 poin. Kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang dibawa turun sampai 112 itu kan sekitar 6 poin, tambah jebol support 2 poin, 8 poin. Jadi risk rewardnya kan nggak menarik kalau beli dari sekarang. Memang spekulasinya kalau besok dia rebound itu ya punya harga di bawah, cuman resikonya kalau dia melanjutkan penurunan makin dalam. Jadi seperti itu, tapi tergantung lagi masing-masing. Coba aja kalau berani ya, yang mana cocok itu yang diikutin style Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk friend, langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup naik 2,43% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era diakumulasi. Ya, ini YP retail di 376.000 lot, BK, LG yang jual tipis-tipis tapi broker asing ya, ZP, YU, CS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era akhirnya mampu breakout ya, resisten 625. Dengan volume MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Kalau dilihat ini kan bullish divergence, sahamnya turun dan MACD-nya naik. Kalau dilihat ini juga ya harusnya ini bisa valid ya, confirm breakout. Kalau ditarik dari atas ya memang belum. Nah, kuncinya itu 650 lah. Kalau dia sudah confirm breakout bergerak di atas 640 sampai 650, Era akan ada pembalikan arah menjadi uptrend. Dan kebetulan Oktober, November, Desember itu kan biasanya saham-saham naik Windows dressing. Di Desember ya ini udah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah, walaupun prosesnya belum tentu dalam waktu dekat. Dia bisa aja naik turun. Kalaupun minggu ini dia mampu breakout 640 650, besok itu minggu depan ada peluang ke 680 sampai 700, dan bisa aja sebelum dia bullish membreakout 700-nya ini dia tektokan dulu di range harga ini. Jadi Bapak Ibu cari strategi aja, misalnya beli dekat support, jual dekat resisten. Atau seperti ini ya, Bapak Ibu juga bisa beli buy on breakout, tapi resikonya kalau besok dia berbalik arah dan tutupnya di bawah 600, cut loss. Udah seperti itu aja. Jadi kalau harga sekarang 625, cut lossnya di 595 atau 590, ya sekitar 35 poin, ya sekitar 5-6% lah cut lossnya. Dan target profitnya tarik langsung 660 sampai 680. Bisa seperti itu. MACD-nya nih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan volume makin meningkat. Jadi ya harusnya masih bisa lanjut. Tinggal nunggu nih besok dia uji trendline downtrendnya ini di sekitaran 635 640 ini. Kalau mampu lewat bagus, tapi kalau dia nanti lewat terus penutupannya di bawah 625 ya bisa gagal, bisa lanjut turun. Jadi mending profit taking yang punya dari daerah bawah. Jadi seperti itu. Untuk Era, langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,15% ke harga 3070. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik setelah breakout dia kembali koreksi, tapi sepertinya ya tetap mempertahankan area 3070 sampai 3080. Apakah aman? Sepertinya masih aman. Yang penting besok dia rebound. Kalau besok dia melanjutkan penurunan, itu ada peluang ke 3000 terdekat dan bahkan ke 2900. Mungkin dia uji trendline downtrendnya ini nih di sekitaran 2900 sampai 2940. Jadi ke arah ini kan terlihat dia membentuk pola bearish engulfing. Tapi ya bisa aja besok dia rebound, tergantung market maker. Tapi dengan kondisi seperti ini ya peluang lebih besar dia bisa lanjut turun dulu.
ya lihat besok market. Kalau saya lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya nggak masalah juga. Kalau mau coba buy, siapa tahu besok dibawa naik, nggak dibawa turun. Jadi seperti itu. Untuk tebik arahnya potensi juga ke atas, cuman dia ini kan habis breakout minggu ini, dia mungkin ada retest dulu, kalau bertahan baru lanjut naik. Karena juga tebik ini kan area konsolidasinya cukup lebar, supportnya 2900 dan resistannya 3250. Jadi seperti itu. Untuk tebik langsung saja ke saham terakhir, ada tower yang hari ini ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, tower didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal tower ini harga tanggung, memang dia berapa kali mempertahankan area 1320-nya ini ya. Bahkan dari 8 September 2 minggu yang lalu, dia nggak pernah tutupnya di bawah 1320. Dan apakah bisa spekulasi buy karena tower bertahan? Tinggal Bapak Ibu hitung risk rewardnya. Saya tarik supportnya itu di 1280, cut lossnya sekitar 4%, target TP 4,5%. Jadi risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh. Kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya tunggu di daerah bawah ini 1300 sampai 1290, atau belinya buy on breakout. Kalau sekali lagi dia breakout ya ada peluang lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Untuk tower ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.